Hidup kadang tidak adil. Kebaikan seseorang bisa dibalas dengan fitnah keji. Tapi keajaiban Tuhan selalu punya cara untuk membuktikan kebenaran. Ini adalah kisah seorang nenek penjual kopi di atas kapal yang harus menghadapi ujian paling berat dalam hidupnya. Simak kisahnya sampai selesai, namun sebelum kita lanjut ke kisah yang menguras emosi ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Begini kisahnya. Di atas kapal besar yang melintasi lautan luas, seorang wanita tua berjalan tertatih, menggendong termos besar yang sudah usang. Ia adalah Embok Imah, seorang perempuan renta yang mencari nafkah dengan berjualan kopi kepada para penumpang dan awak kapal. Usianya sudah mendekati 70 tahun, namun semangatnya masih menyala seperti anak muda. Sejak puluhan tahun lalu, hidupnya sudah akrab dengan bau asin laut dan suara deburan ombak. Dengan langkah perlahan, Embok Imah menyusuri lorong kapal yang dipenuhi penumpang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang biasa yang bepergian untuk bekerja, pulang kampung, atau mencari penghidupan di kota lain. Ia tersenyum ramah setiap kali melihat wajah baru atau mendengar percakapan ringan antara para penumpang. "Monggo, nak, kopi panas. Enak, murah." Embok seduh karo ati sing legowo, ujarnya dengan suara lembut. Seorang pemuda dengan wajah kelelahan mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. "Saya satu, Embok," katanya sambil mengeluarkan uang receh dari sakunya. Embok Imah menuangkan kopi dari termosnya ke dalam gelas plastik kecil dan menyerahkannya. Bau kopi hitam yang kuat menguar, bercampur dengan hawa asin dari laut yang menyelimuti kapal. Namun, di balik ketenangan itu, di sudut kapal yang lebih gelap, seseorang sedang memperhatikan Embok Imah dengan tatapan tajam. Seorang wanita muda berambut panjang berbisik dengan seseorang yang berdiri di sampingnya. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan, sebuah rencana yang hanya ia sendiri yang tahu. Malam perlahan merayap, menyelimuti kapal dengan kesunyian. Ombak yang tadinya tenang kini sedikit bergelora, menggoyang lambung kapal dengan lembut. Para penumpang mulai mengantuk. Beberapa sudah terlelap di kursi mereka. Di sudut gelap kapal, beberapa orang berbicara dengan nada rendah. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat terdengar di dek kapal. Dua orang petugas keamanan bergegas mendatangi tempat Embok Imah biasa duduk untuk beristirahat sejenak. Mereka membawa senter dan wajah mereka penuh ketegangan. "Di mana Embok Imah?" Suara salah satu petugas menggema. Seorang penumpang menunjuk ke sudut, di mana Embok Imah tengah duduk sambil menyesap sisa kopi dari cangkir kecilnya. Petugas itu segera mendekatinya. Wajahnya penuh amarah. "Embok, kami mendapat laporan bahwa Embok membawa serbuk. Kami harus menggeledah barang Embok sekarang juga." Mata tua Embok Imah membelalak. Tangannya yang keriput gemetar. Tak percaya dengan tuduhan yang baru saja dilontarkan kepadanya. "Astagfirullah. Nak, Embok orang ngerti opo-opo. Embok mung dodol kopi." Namun, petugas tidak mendengarkan. Mereka langsung merampas termos tua yang selalu setia menemani Embok Imah. Salah satu dari mereka mulai menuangkan isinya ke lantai, sementara yang lain memeriksa setiap sudutnya. Sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar. "Itu dia. Saya lihat sendiri dia menyelipkan sesuatu di dalam termosnya." Mata semua orang langsung tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri di antara kerumunan penumpang. Wajahnya penuh emosi, seolah ingin memastikan bahwa semua orang percaya pada tuduhannya. "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia menyembunyikan narkoba di termosnya," katanya dengan penuh keyakinan. Embok Imah semakin kebingungan. Wajahnya memucat. Tangannya mencengkeram kebaya lusuhnya. "Nak, Embok bersumpah. Embok ora tahu nyimpen barang haram. Demi Allah, Embok mung dodol kopi." Suaranya bergetar, hampir menangis. Namun, suasana semakin memanas. Para penumpang mulai berbisik. Sebagian mulai percaya pada tuduhan itu. Beberapa orang melihat Embok Imah dengan tatapan curiga, bahkan jijik.
Siapa sangka? Seorang nenek jualan kopi, ternyata menyelundupkan serbuk. Ujar seorang pria dengan nada menghina. Di tengah lautan yang gelap, di atas kapal yang melaju tanpa henti, nasib seorang perempuan tua ditentukan hanya dalam hitungan menit. Kapten kapal, seorang pria bertubuh besar dengan seragam putihnya, melangkah ke dek. Wajahnya keras, penuh kewibawaan. Ia mendengar laporan dari para petugas keamanan dan melihat langsung plastik kecil yang ditemukan di dalam termos Embok Imah. Tanpa banyak berpikir, ia menghela napas panjang. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kita tidak bisa mentoleransi penyelundupan narkoba di kapal ini. Seorang petugas mendekati kapten dengan sedikit ragu. Tapi, Kapten, kita tidak punya bukti kuat bahwa barang itu benar-benar miliknya. Kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapten mengibaskan tangannya. Tidak perlu buang waktu. Kita berada di tengah laut. Kita harus membuat keputusan tegas. Dua orang petugas keamanan segera mencengkeram lengan Embok Imah, menyeret tubuh tuanya ke tepi kapal. Embok Imah menangis. Suaranya serak dan putus-putus. Nak, tolong. Embok ora salah. Tolong beri Embok kesempatan membela diri. Tapi tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Di mata mereka, Embok Imah hanyalah seorang kriminal. Beberapa penumpang mulai bersorak. Sebagian mencemooh. Hanya segelintir orang yang terlihat ragu dan khawatir. Tapi mereka terlalu takut untuk bersuara. Dengan satu hentakan, tubuh renta itu dilemparkan ke lautan yang gelap dan dalam. Suara percikan air terdengar seiring dengan jeritan kecil yang tersisa. Dan kapal terus melaju, meninggalkan Embok Imah di tengah ombak yang bergelora. Di dalam air, tubuh Embok Imah berputar, tenggelam semakin dalam. Dinginnya laut menusuk kulitnya. Rasa takut menyelimuti hatinya. Air mulai memenuhi paru-parunya. Dadanya terasa sesak. Dalam kegelapan, ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, kalau memang ini akhir hidupku, terimalah aku dalam rahmat MU. Namun, di saat-saat terakhir, sesuatu terjadi. Seolah ada kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya perlahan terdorong ke atas. Ia kembali ke permukaan, terengah-engah, batuk hebat, mencoba menghirup udara sebanyak mungkin. Malam semakin larut, dan gelombang laut terus bergulung tanpa henti. Tubuh renta Embok Imah mengapung di antara arus yang semakin kuat. Napasnya tersengal-sengal, kepalanya berulang kali tenggelam dan muncul kembali ke permukaan. Dingin mulai merayap ke seluruh tubuhnya, menggigit kulitnya yang sudah rapuh dimakan usia. Rasa asin dari air laut memenuhi mulutnya, membuat tenggorokannya terasa perih. Ia mencoba mengayunkan tangannya, tapi tenaga yang tersisa begitu sedikit. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Bisiknya lirih di antara tarikan napasnya yang berat. Di kejauhan, suara kapal yang meninggalkannya semakin lama semakin pudar. Kapal yang seharusnya menjadi tempatnya mencari nafkah, kini berubah menjadi tempat pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Di sela gelombang yang menghantam tubuhnya, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat wajah suaminya yang sudah lama meninggal, anak-anaknya yang tak pernah kembali sejak merantau, dan kehidupannya yang hanya diisi dengan berjualan kopi. Apakah ini akhir hidupnya? Apakah Tuhan telah menulis takdirnya untuk mati di tengah samudra luas tanpa seorang pun yang peduli? Namun, di saat pikirannya mulai gelap, ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Sebuah papan kayu besar, kemungkinan pecahan dari perahu nelayan atau peti kayu, hanyut di dekatnya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Embok Imah berusaha menggapai papan itu dan meraih pegangan yang kokoh. Alhamdulillah. Air matanya bercampur dengan air laut. Mungkin ini pertanda bahwa Allah belum ingin mengakhiri hidupnya malam ini. Waktu terasa begitu lambat. Malam telah berganti fajar. Namun matahari yang mulai muncul di cakrawala hanya memberikan sedikit kehangatan pada tubuhnya yang menggigil. Angin laut bertiup kencang, membuat ombak semakin liar.
Setiap kali gelombang besar datang, Embok Imah harus berpegang lebih erat pada papan kayu itu agar tidak terlepas. Di kejauhan, burung camar terbang rendah di atas air. Apakah itu pertanda ada daratan di dekat sini? Harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Namun, rasa lapar mulai menyiksa. Sejak siang kemarin, perutnya belum terisi makanan. Tenggorokannya perih karena terlalu banyak menelan air asin. Jika ia harus bertahan lebih lama, tubuh tuanya mungkin tak akan mampu melawan takdir. Ya Allah, jika memang hamba masih kau beri kesempatan hidup, tunjukkan jalan keluar ini. Suaranya semakin lemah, hampir tak terdengar di tengah deburan ombak. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di kejauhan. Embok Imah menyipitkan matanya yang sudah mulai kabur. Sesuatu yang besar. Apakah itu kapal lain? Itu adalah sebuah pulau kecil, dengan pepohonan hijau yang menjulang tinggi. Semangatnya kembali menyala. Dengan sisa kekuatannya, ia mulai menggerakkan tangannya, mencoba berenang perlahan sambil tetap berpegangan pada papan kayu. Jaraknya masih jauh, tapi harapan kini lebih besar dibanding sebelumnya. Setelah berjam-jam berjuang melawan arus, akhirnya kaki Embok Imah merasakan sesuatu yang tak lagi bergoyang seperti air. Ia hampir tak percaya. Dengan tubuh yang lemah, ia menyeret dirinya ke pantai, jatuh tersungkur dengan napas tersengal. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Isaknya tertahan. Namun, ia belum sepenuhnya aman. Pulau ini tampak asing. Tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Ia melihat sekeliling. Hanya ada pepohonan yang tinggi dan suara burung di kejauhan. Ia berusaha bangkit. Tapi kakinya gemetar hebat. Rasa lelah, lapar, dan trauma dari kejadian tadi malam membuatnya hampir pingsan. Ia harus mencari makanan, atau setidaknya tempat berlindung. Dengan langkah tertatih, Embok Imah berjalan masuk ke dalam hutan kecil di pulau itu. Ia berharap menemukan sesuatu. Buah, air tawar, atau mungkin seseorang yang bisa membantunya. Matanya menangkap sebuah pohon yang penuh dengan buah kecil berwarna merah. Apakah itu bisa dimakan? Dalam keadaan seperti ini, ia tak punya pilihan lain. Ia mengambil satu dan mencicipinya perlahan. Manis. Alhamdulillah. Setelah mengisi sedikit tenaga, ia mencari tempat untuk beristirahat. Di bawah pohon rindang, ia duduk, menyandarkan tubuhnya yang lelah. Untuk pertama kalinya sejak malam tadi, ia merasa sedikit aman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tak bisa tinggal di sini selamanya. Ia harus menemukan cara untuk kembali. Hari kedua di pulau itu terasa begitu panjang. Embok Imah berjalan di sekitar pantai, berharap ada kapal yang melintas. Namun, lautan tetap kosong. Saat ia hampir kehilangan harapan, di kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak di atas air. Sebuah perahu. Dengan penuh semangat, ia berdiri dan melambaikan tangannya. Tolong! Tolong! Suaranya serak, tapi ia terus berusaha. Perahu kecil itu semakin mendekat. Seorang nelayan melihatnya dan langsung mengayuh lebih cepat. Ketika perahu mencapai pantai, seorang pria parubaya dengan wajah penuh keheranan turun dan mendekatinya. "Nenek, bagaimana bisa sampai di sini?" Tanyanya dengan nada khawatir. Embok Imah hampir menangis. "Nak, Embok difitnah. Embok dilempar dari kapal." Suaranya lemah, tapi penuh dengan kepedihan. Nelayan itu terkejut. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Siapa yang tega melakukan hal seperti ini pada seorang wanita tua? "Jangan khawatir, Nek. Saya dan teman-teman akan membawa nenek ke desa kami. Kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mata Embok Imah berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak kejadian mengerikan itu, ada seseorang yang peduli. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan para nelayan, Embok Imah akhirnya kembali ke daratan. Berita tentang dirinya menyebar luas,
dan semakin banyak orang yang penasaran dengan kebenaran di balik tuduhan yang menimpanya. Sementara itu, di kapal yang sama, seorang awak kapal mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat wanita muda yang dulu menuduh Mbok Imah berbicara dengan seseorang di sudut gelap. Gerak-geriknya mencurigakan. Setelah beberapa penyelidikan, terbukti bahwa wanita itulah yang sebenarnya menyelundupkan serbuk. Ia hanya memanfaatkan Mbok Imah sebagai kambing hitam. Kebenaran akhirnya terungkap. Dan orang-orang yang telah menghakimi Mbok Imah tanpa bukti mulai menyesali perbuatan mereka. Perahu kecil itu bergerak pelan menuju dermaga desa nelayan. Mbok Imah duduk dengan tubuh lemah di sudut perahu. Sesekali menatap air laut yang berkilauan di bawah sinar matahari. Seluruh kejadian di kapal masih terbayang jelas dalam pikirannya. Bagaimana ia dilempar begitu saja tanpa belas kasihan, bagaimana ia nyaris kehilangan nyawa, dan bagaimana ia harus bertahan sendirian di pulau terpencil. Di sebelahnya, nelayan bernama Pak Rahmat menatapnya penuh iba. "Nenek, jangan khawatir. Setelah kita tiba di desa, saya akan membantu mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini," katanya dengan nada penuh keyakinan. Mbok Imah menoleh dengan tatapan penuh syukur. "Terima kasih, Nak. Mbok hanya ingin kebenaran. Mbok ora butuh balas dendam. Mbok mung pengin jeneng Mbok resik maneh. Mbok hanya ingin namaku bersih kembali." Sesampainya di dermaga, beberapa orang sudah berkumpul. Wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita paruhbaya mendekati perahu dan menatap Mbok Imah dengan kaget. "Astagfirullah, Mbok Imah. Semua orang bilang nenek hilang di laut." "Mbok ora ilang, Mbok difitnah." Suara Mbok Imah bergetar, namun ada keteguhan dalam sorot matanya. Pak Rahmat membantu Mbok Imah turun dari perahu, lalu menuntunnya ke rumah sederhana di pinggir desa. Di dalam rumah itu, Mbok Imah akhirnya bisa duduk di atas dipan kayu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasa sedikit tenang. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Bagaimana caranya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Di tempat lain, di atas kapal yang sama, seorang awak kapal bernama Budi mulai merasa ada yang janggal. Ia adalah salah satu kru yang sejak awal merasa bahwa tuduhan terhadap Mbok Imah terlalu cepat diputuskan tanpa bukti yang jelas. Saat ia sedang membersihkan dek, ia melihat seorang wanita muda, wanita yang pertama kali menuduh Mbok Imah, berdiri di sudut kapal sambil berbicara dengan seseorang dengan suara pelan. Semua berjalan lancar. Tidak ada yang curiga, kata wanita itu dengan nada puas. "Bagus. Yang penting barangnya sudah sampai di tujuan," jawab pria di sebelahnya. Budi menghentikan langkahnya. "Barang? Tujuan?" Sebuah pemikiran buruk melintas di kepalanya. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan kasus Mbok Imah. Tanpa membuang waktu, Budi berpura-pura tetap bekerja sambil memperhatikan percakapan mereka. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Jika benar ada yang disembunyikan, maka ini bisa menjadi bukti bahwa Mbok Imah tidak bersalah. Keesokan harinya, Budi sengaja mendekati seorang teman sesama awak kapal yang lebih tua, Pak Agus. "Pak, saya merasa ada yang aneh dengan kasus Mbok Imah. Saya dengar ada 2 orang berbicara soal barang yang sudah sampai di tujuan. Saya curiga, jangan-jangan mereka memang sengaja menjebak Mbok Imah," katanya pelan. Pak Agus menghela napas panjang. "Saya juga sebenarnya merasa ada yang tidak beres, Budi. Tapi kita tidak bisa menuduh tanpa bukti." Budi mengangguk. "Saya akan coba mengawasi mereka lebih dekat." Hari itu juga, Budi diam-diam mengamati gerak-gerik wanita muda tersebut. Saat kapal bersandar di pelabuhan tujuan, ia melihat wanita itu bertemu dengan seorang pria berbadan tegap. Mereka berbicara sebentar. Lalu pria itu menyelipkan sesuatu ke dalam sakunya. Dengan hati-hati, Budi mendekati tempat pertemuan mereka. Setelah pria itu pergi, ia berpura-pura mencari sesuatu di sekitar area tersebut. Tangannya menyentuh sesuatu di balik kayu pagar kapal, sebuah kantong kecil berisi serbuk.
Jantungnya berdegup kencang. Inilah bukti bahwa Mbok Imah tidak bersalah. Budi segera melaporkan temuannya kepada kapten kapal. Awalnya, kapten menolak mempercayainya. Ini hanya dugaan. Bagaimana bisa kita memastikan bahwa itu bukan milik Mbok Imah sebelumnya? Namun, Budi tidak menyerah. Kapten, saya mendengar langsung pembicaraan mereka. Jika kapten tidak percaya, kita bisa mencari bukti tambahan. Setelah didesak, akhirnya kapten mengizinkan pemeriksaan lebih lanjut. Para petugas mulai menyelidiki dan menemukan lebih banyak petunjuk yang mengarah pada wanita muda tersebut. Ketika akhirnya ia dihadapkan ke hadapan kapten dan para petugas keamanan, wajahnya memucat. "Jelaskan ini," bentak kapten sambil menunjukkan kantong serbuk yang ditemukan. Wanita itu awalnya mengelak, namun setelah didesak, akhirnya ia menangis dan mengakui semuanya. Saya hanya disuruh oleh seseorang. Saya takut jika saya menolak. Saya terpaksa melakukan ini," katanya dengan suara bergetar. Kapten menggelengkan kepala dengan wajah marah. "Dan karena ketakutanmu, seorang wanita tua yang tidak bersalah hampir kehilangan nyawanya." Salah satu petugas menginterogasi lebih lanjut hingga akhirnya nama jaringan penyelundupan narkoba itu terungkap. Dengan bukti yang cukup, wanita tersebut bersama kaki tangannya segera ditahan. Sementara itu, kapten kapal akhirnya sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar terhadap Mbok Imah. Dengan membawa kabar kebenaran, Budi dan beberapa kru kapal lainnya segera mencari keberadaan Mbok Imah. Setelah beberapa hari mencari informasi, mereka akhirnya menemukan bahwa Mbok Imah selamat dan berada di desa nelayan yang tidak jauh dari pelabuhan tempat kapal bersandar. Ketika Mbok Imah melihat Budi dan para kru datang, ia mengira mereka masih ingin menyakitinya. Namun, Budi segera berlutut di hadapannya. "Mbok, saya datang untuk meminta maaf. Kami semua salah. Kami telah menuduh Mbok tanpa bukti yang jelas." Suaranya terdengar tulus dan penuh penyesalan. Kapten kapal pun maju dan ikut berbicara. "Saya sudah membuat keputusan yang salah, dan saya akan menanggung akibatnya. Saya hanya ingin Mbok tahu bahwa kami telah menangkap pelaku yang sebenarnya. Nama Mbok sudah bersih kembali." Air mata Mbok Imah mengalir. Bukan karena sakit hati, melainkan karena lega. Allah telah menunjukkan kebenaran. "Nak, manusia memang sering salah, tapi yang penting kita sadar dan mau memperbaiki kesalahan. Mbok ora dendam. Nak, Mbok bersyukur Allah masih kasih Mbok kesempatan hidup." Semua orang yang hadir menundukkan kepala. Ada pelajaran besar yang mereka dapatkan hari itu. Jangan pernah menghakimi seseorang tanpa bukti, dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa serta keadilan Tuhan. Hari sudah beranjak sore ketika Mbok Imah akhirnya kembali ke rumahnya di pinggir kota. Senja yang merona di langit tak mampu menghapus kepedihan di hatinya. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini terasa sepi, seperti menyimpan kenangan pahit yang tak mudah dihapus. Tangannya yang keriput meraba dinding rumah, lalu menghela napas panjang. Ia masih bisa mencium aroma kopi yang biasa ia seduh setiap pagi sebelum berangkat ke kapal. Tapi kini, semuanya berubah. Perjalanan yang harusnya hanya mencari rezeki berakhir dengan pengkhianatan, fitnah, dan hampir merenggut nyawanya. Ia duduk di bangku kayu di teras rumah. Matanya menatap jauh ke jalanan yang mulai gelap. Tetangga-tetangga yang dulu sering mampir kini menatapnya dengan raut wajah berbeda. Ada yang bersimpati, ada yang masih ragu. Meski kebenaran sudah terungkap, luka akibat fitnah itu masih terasa. Seorang ibu muda yang dulu sering membeli kopi darinya akhirnya mendekat. "Mbok, saya sudah dengar semua. Saya benar-benar menyesal pernah berpikir buruk tentang Mbok," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Mbok Imah tersenyum kecil, mengangguk. "Ora opo-opo, nak. Wong urip ki pancen kadang-kadang angel dimangerteni. Tidak apa-apa, nak. Hidup memang kadang sulit dimengerti." Namun, meski ia telah memaafkan orang-orang yang pernah mencemoohnya, hatinya tetap menyimpan kepedihan.
Kepercayaan orang bisa hilang dalam sekejap hanya karena fitnah, dan mengembalikannya bukan perkara mudah. Malam itu, Embok Imah duduk di dalam rumahnya dengan lampu minyak yang menerangi ruangan kecilnya. Ia memandangi termos kopi tuanya, satu-satunya benda yang masih setia menemaninya sepanjang hidup. Tangannya mengusap permukaan termos itu dengan lembut, seakan berbicara dengannya. Kita sudah melalui banyak hal, ya? Gumamnya lirih. Ia berpikir tentang hidupnya yang sederhana. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, ia harus berjuang sendiri. Anak-anaknya, yang dulu kecil dan selalu merengek meminta dipeluk, kini entah di mana. Mereka pergi merantau, meninggalkan ibu tua yang masih harus mencari rezeki di kapal. Namun, satu hal yang membuatnya tetap bertahan selama ini adalah harga diri. Ia tidak pernah meminta-minta, tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi fitnah itu hampir menghancurkan semua yang telah ia jaga seumur hidupnya. Dalam keheningan malam, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau masih mengizinkan hamba hidup, tunjukkan jalan terbaik. Jangan biarkan fitnah seperti ini menimpa orang lain." Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar di pintunya. Embok Imah bangkit dan membukanya perlahan. Di luar, Pak Rahmat, nelayan yang telah menyelamatkannya, berdiri dengan raut wajah penuh harapan. "Embok, saya dan beberapa orang ingin membantu Embok kembali berjualan. Jangan biarkan kejadian kemarin mematahkan semangat Embok," katanya lembut. Mata Embok Imah mulai berkaca-kaca. "Nak, Embok kira semua sudah hilang." Pak Rahmat tersenyum. "Tidak, Embok. Banyak orang masih percaya pada Embok. Dan mereka ingin melihat Embok kembali berdiri." Keesokan harinya, dengan bantuan warga desa, Embok Imah kembali ke pasar kecil di dekat dermaga. Ia menata termos kopinya, menyusun cangkir plastik, dan memasang kembali warung kecilnya yang hampir ia tinggalkan untuk selamanya. Ketika matahari mulai meninggi, pelanggan pertamanya datang. Seorang pemuda yang dulu sering membeli kopi darinya di kapal mendekat dengan ragu. "Embok, saya boleh beli kopi lagi?" tanyanya pelan. Embok Imah tersenyum, menuangkan kopi hitam panas ke dalam gelas. "Monggo, Nak, kopi tetap panas," tetap Embok seduh dengan hati. Pemuda itu tersenyum lega, lalu menyerahkan uangnya. "Saya kangen kopi Embok." Tak lama, pelanggan lain mulai berdatangan. Satu persatu, mereka mulai mengembalikan kepercayaan yang sempat hilang. Beberapa dari mereka meminta maaf atas keraguan mereka sebelumnya, sementara yang lain hanya diam, tapi kembali membeli kopi Embok Imah sebagai bentuk permintaan maaf yang tak terucapkan. Di sudut warungnya, Embok Imah menghela napas panjang. Fitnah memang kejam, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Hari berlalu, dan Embok Imah kembali menjalani hidupnya seperti dulu. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia kini lebih waspada, lebih berhati-hati dalam melihat orang. Suatu hari, seorang wartawan datang menemuinya. "Embok, bolehkah saya menulis kisah Embok? Banyak orang harus tahu bagaimana fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang." Embok Imah terdiam sesaat. Ia tidak ingin mengungkit masa lalu yang menyakitkan. Tapi jika ceritanya bisa menyelamatkan orang lain dari ketidakadilan yang sama, maka ia akan melakukannya. "Boleh, Nak," katanya akhirnya. "Tapi tulis juga bahwa Embok memaafkan mereka. Biar mereka tahu, manusia memang bisa salah, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu." Wawancara itu kemudian dimuat di sebuah surat kabar lokal. Berita tentang Embok Imah menyebar luas, membuat banyak orang tersadar bahwa keadilan tidak selalu datang dengan mudah. Tapi jika seseorang berjuang cukup keras, kebenaran akan terungkap. Beberapa tahun berlalu, dan Embok Imah tetap setia dengan termos kopinya. Ia tetap berjualan di dermaga, tetap tersenyum ramah kepada siapapun yang datang. Namun, ada satu perbedaan besar. Kali ini, ia tidak lagi sendiri. Banyak orang yang kini mendukungnya,
menjaga dan menghormatinya. Di suatu pagi yang cerah, saat ia tengah duduk di depan warung kecilnya, seorang anak muda datang dan mencium tangannya. "Embok, saya dengar kisah Embok dari ayah saya. Saya ingin belajar dari Embok. Bagaimana cara hidup dengan jujur meski dunia ini kejam?" Embok Imah tersenyum, mengusap kepala anak itu. "Nak, dunia ini memang keras, tapi hati manusia harus tetap lembut. Kalau kita tetap jujur, tetap baik, suatu hari nanti kebaikan itu akan kembali kepada kita." Anak itu mengangguk, dan di mata Embok Imah, ia melihat harapan. Ia tahu, luka dari fitnah itu mungkin tidak akan sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya, ia telah membuktikan bahwa keberanian, kejujuran, dan doa tidak pernah sia-sia. Dan dengan begitu, ia bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kebenaran tak akan pernah kalah. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah dan selalu menjadi pribadi yang bijak sebelum menilai orang lain. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.